last season when he was brought into that team. It was better, but not what I expect. Then arrive behind the other riders. Everybody wanna try to win. Ini baru top Marco Top Jos. Veda Ega Pratama resmi finish di posisi ke-6 pada race Moto3 seri Jerez Spanyol hari ini. Semuanya dibuat takjub pol dan bahagia. Meski harus start dari posisi 17, Veda tunjukkan kualitas berkelas. Di sisi lain bikin kagum, Valentino Rossi ternyata ikut soroti ban. Langsung buat pengakuan sangat mengagumkan mantap begini soal hasil berkelas Veda tersebut. Sampai bahkan ungkap satu hal besar ini di hadapan media. Wah wah wah, benarkah demikian? Simak semua selengkapnya berikut ini. Wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Batur nuhun. Terima kasih. Di tengah sorotan atas performa luar biasa Veda Ega Pratama yang sukses finish di posisi ke-6 setelah start dari urutan ke-17, muncul satu reaksi yang benar-benar membuat paddock semakin bergemuruh. Bukan dari sembarang sosok, melainkan dari legenda hidup MotoGP Valentino Rossi. Ya, nama besar yang sudah melihat begitu banyak talenta hebat sepanjang karirnya itu ternyata ikut memperhatikan aksi Veda di Circuito de Jerez Ángel Nieto. Dan bukan hanya sekadar melihat, Rossi bahkan memberikan pengakuan yang langsung menyita perhatian media. Dalam sebuah kesempatan wawancara singkat di paddock, Rossi secara terbuka mengaku terkesan dengan apa yang ditunjukkan pembalap muda Indonesia tersebut. Dia melakukan balapan yang sangat cerdas, ujar Rossi dengan nada serius namun penuh apresiasi. Bukan hanya cepat, tapi dia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menunggu. Itu kualitas yang tidak dimiliki semua pembalap muda. Pernyataan itu langsung menjadi perbincangan hangat. Bagi seorang legenda seperti Rossi yang dikenal sangat selektif dalam memberi pujian, komentar tersebut bukanlah hal biasa. Namun Rossi belum selesai. Ia bahkan menyoroti satu aspek penting yang menurutnya menjadi pembeda Veda dengan banyak rider lain di kelas Moto3. Di Moto3 banyak pembalap hanya fokus pada kecepatan, tapi dia menunjukkan sesuatu yang berbeda. Kontrol, pemahaman balapan, dan cara mengelola situasi. Dan itu sangat penting jika kamu ingin naik ke level berikutnya. Kalimat itu seperti sebuah stempel dari sang legenda, bahwa Veda bukan sekadar cepat, tetapi juga memiliki fondasi kuat untuk berkembang lebih jauh. Yang lebih menarik, Rossi secara terang-terangan mengungkap satu hal besar yang membuat banyak orang mulai berpikir ulang tentang masa depan Veda. Jika dia terus seperti ini, saya yakin dia akan menjadi salah satu nama yang diperhitungkan dalam beberapa tahun ke depan. Mungkin tidak hanya di Moto3. Sebuah pernyataan yang sederhana, namun maknanya sangat dalam. Bagi banyak pengamat, itu bisa diartikan sebagai sinyal bahwa Rossi melihat potensi Veda untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan hingga MotoGP di masa depan. Reaksi ini tentu semakin memperkuat kesan bahwa apa yang dilakukan Veda di Jerez bukanlah hal biasa. Finish ke-6 dari posisi ke-17 sudah cukup impresif, tetapi cara ia melakukannya dengan ketenangan, strategi, dan eksekusi yang matang, itulah yang benar-benar mencuri perhatian. Di sisi lain, komentar Rossi juga seolah menjadi validasi bahwa talenta dari Indonesia kini mulai diakui di level global. Bukan hanya oleh fans, bukan hanya oleh tim, tetapi oleh legenda yang pernah mendominasi dunia balap. Di paddock Honda Team Asia sendiri, kabar ini tentu disambut dengan kebanggaan tersendiri. Bukan hal kecil ketika pembalap mereka mendapat pengakuan langsung dari sosok seperti Rossi. Dan bagi Veda, ini bisa menjadi dorongan mental yang luar biasa. Karena di dunia balap, pengakuan dari legenda bukan hanya soal pujian, tetapi juga tanggung jawab. Tanggung jawab untuk terus berkembang. Tanggung jawab untuk membuktikan bahwa ini bukan sekadar momen sesaat. Kini setelah Jerez, sorotan terhadap Veda dipastikan akan semakin besar. Ekspektasi meningkat, tekanan pun ikut bertambah. Namun, jika melihat bagaimana ia tampil sejauh ini, satu hal terasa jelas. Veda tidak gentar dengan tekanan. Ia justru tumbuh di dalamnya. Menurut kamu, apakah komentar Valentino Rossi ini jadi pertanda bahwa Veda benar-benar siap naik ke level yang lebih tinggi? Atau masih terlalu dini untuk bicara sejauh itu? Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita.
Hasil luar biasa kembali ditorehkan Veda Ega Pratama di panggung besar Moto3 2026. Pada balapan resmi yang berlangsung di Circuito de Jerez Ángel Nieto, pembalap muda kebanggaan Indonesia itu sukses mencuri perhatian dunia dengan performa penuh determinasi. Finish di posisi ke-6 setelah memulai balapan dari posisi ke-17. Sebuah hasil yang bukan hanya mengejutkan, tetapi juga membuktikan kelasnya sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di grid Moto3 musim ini. Sejak lampu start padam, Veda langsung menunjukkan niatnya untuk tidak sekedar ikut balapan. Dari barisan tengah yang padat dan penuh risiko, ia tampil agresif namun tetap terukur. Satu persatu lawan berhasil ia lewati, memanfaatkan setiap celah dengan presisi tinggi. Lap demi lap menjadi saksi bagaimana Veda perlahan tapi pasti merangsek ke depan. Di tengah ketatnya persaingan Moto3, kelas yang dikenal dengan rombongan besar dan slipstream brutal, kemampuan membaca situasi menjadi kunci. Dan disinilah Veda tampil berbeda. Ia tidak terburu-buru, tetapi juga tidak ragu saat peluang datang. Manuvernya bersih, keputusannya cepat, eksekusinya presisi. Memasuki pertengahan balapan, nama Veda mulai muncul di papan posisi 10 besar. Dari sana, momentum benar-benar berpihak kepadanya. Kepercayaan diri meningkat, ritme balap semakin konsisten, dan gap dengan kelompok depan perlahan terpangkas. Puncaknya terjadi di lap-lap akhir, di saat banyak pembalap mulai kehilangan ritme akibat tekanan dan degradasi ban. Veda justru tampil semakin solid. Ia berhasil mengamankan posisi ke-6, sebuah pencapaian yang terasa seperti kemenangan kecil, mengingat titik awalnya yang jauh di belakang. Di pedok Honda Team Asia, suasana langsung berubah penuh kebanggaan. Para kru yang sebelumnya tegang kini tersenyum lebar. Hasil ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang cara mencapainya. Dari posisi 17 ke posisi 6, itu bukan kebetulan. Itu adalah kombinasi dari skill, mental, dan kerja keras. Tim Honda pun dikabarkan sangat kagum dengan performa Veda. Mereka melihat langsung bagaimana pembalap muda ini mampu bangkit dari tekanan, menjaga fokus, dan mengeksekusi strategi balapan dengan sangat matang. Lebih dari itu, ini adalah jawaban atas semua keraguan pasca insiden crash di seri sebelumnya. Veda tidak hanya kembali, ia kembali dengan level yang lebih tinggi. Bagi publik Indonesia, hasil ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Di tengah dominasi pembalap Eropa, Veda hadir sebagai bukti bahwa talenta dari tanah air mampu bersaing, bahkan menantang di level dunia. Dan yang paling menarik, ini baru permulaan. Performa di Jerez menunjukkan bahwa Veda bukan sekedar rookie yang ikut meramaikan. Ia adalah ancaman nyata, pembalap yang bisa mengubah jalannya balapan kapan saja. Kini pertanyaan besar mulai muncul. Jika dari posisi 17 saja Veda bisa finish ke-6, bagaimana jika ia start dari barisan depan? Apakah podium hanya tinggal menunggu waktu? Yang jelas satu hal sudah terbukti di Jerez. Veda Ega Pratama bukan hanya cepat, ia cerdas, ia matang, dan ia siap untuk melangkah lebih jauh. Menurut kamu, apakah performa ini jadi sinyal bahwa Veda bakal segera naik podium di seri-seri berikutnya? Atau masih ada tantangan besar yang harus ia lewati? Manajer Honda percaya diri Veda Ega bersaing di Moto3 Spanyol. Menjelang gelaran Moto3 Spanyol 2026, perhatian publik kembali tertuju pada dua pembalap Honda tim Asia, yakni Veda Ega Pratama dan Zen Mitani. Keduanya akan turun di sirkuit Jerez dengan membawa harapan besar, bukan hanya untuk tim, tetapi juga bagi para penggemar yang menantikan kebangkitan performa mereka di seri Eropa ini. Manajer tim Honda, Hiroshi Aoyama pun memberikan pesan yang cukup tegas, sekaligus penuh keyakinan jelang balapan penting tersebut. Dalam pernyataannya, Aoyama menyoroti betapa spesialnya Jerez dalam kalender MotoGP. Sekarang kami menuju Jerez untuk Grand Prix Spanyol, yang merupakan sirkuit yang sangat tradisional dengan banyak sejarah dalam kejuaraan ini, kata Aoyama dalam rilis resmi Honda.
Ucapan tersebut bukan sekedar formalitas. Jerez memang dikenal sebagai salah satu trek legendaris, tempat di mana banyak momen besar lahir. Trek ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga tentang bagaimana pembalap memahami karakter lintasan yang teknis dan penuh tantangan. Lebih lanjut, Aoyama mengungkapkan bahwa jeda 3 pekan setelah seri Amerika Serikat dimanfaatkan dengan sangat maksimal oleh tim. Waktu tersebut bukan hanya untuk beristirahat, tetapi juga menjadi momen penting untuk evaluasi dan peningkatan performa. Selama 3 minggu terakhir ini, kami memiliki periode produktif di mana para pembalap dapat berlatih, mengatur ulang strategi, dan mengerjakan banyak aspek, ujarnya pada Kamis 23 April. Pernyataan ini menggambarkan bahwa Honda tidak tinggal diam. Mereka melakukan berbagai pembenahan, baik dari sisi teknis maupun mental pembalap. Evaluasi dari hasil sebelumnya menjadi bahan bakar untuk bangkit lebih kuat. Dari proses tersebut, kepercayaan diri tim pun mulai tumbuh. Saya percaya kami telah membuat kemajuan yang baik selama waktu ini dan sekarang penting untuk membawa hal itu ke akhir pekan balapan, katanya dengan percaya diri. Namun Aoyama juga mengingatkan bahwa Jerez bukanlah lintasan yang mudah untuk ditaklukkan. Justru karena semua pembalap sudah sangat mengenal trek ini, persaingan akan menjadi jauh lebih ketat. Jerez adalah trek yang dikenal baik oleh semua orang, tetapi itu juga membuatnya sangat kompetitif. Waktu putaran selalu sangat dekat dan perbedaan kecil dapat mengubah banyak posisi. Kalimat ini menjadi peringatan penting. Di Moto3, selisih sekecil apapun bisa menentukan segalanya, dari posisi start hingga akhir balapan. Tidak ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun. Karena itu, Aoyama menekankan pentingnya fokus dan presisi kepada kedua pembalapnya. Ia berharap Veda Ega dan Mitani mampu tampil maksimal sejak sesi awal. Ini adalah sirkuit teknis dengan banyak titik untuk menyalip dan tata letak yang membutuhkan presisi. Saya berharap kedua pembalap yakni Veda Ega dan Mitani dapat merasa nyaman sejak hari pertama. Faktor kenyamanan di atas motor memang menjadi kunci. Tanpa feeling yang tepat, mustahil bagi pembalap untuk mengeluarkan performa terbaiknya di lintasan yang sekompleks Jerez. Meski tantangan besar sudah menanti, Aoyama tetap menunjukkan optimisme tinggi terhadap anak asuhnya. Saya optimis dan harap dapat melihat mereka, yakni Veda Ega dan Mitani, kembali ke lintasan dan tampil sebaik mungkin, ucap Aoyama tentang Moto3 Spanyol 2026. Optimisme ini tentu bukan tanpa alasan, meski sebelumnya Veda Ega Pratama gagal menyelesaikan balapan di Amerika Serikat akibat insiden. Ia sebenarnya tampil cukup menjanjikan di 2 seri awal musim. Di Thailand dan Brazil, Veda mampu menunjukkan performa impresif yang membuat namanya mulai diperhitungkan. Namun, crash di Amerika menjadi pengingat bahwa perjalanan di Moto3 tidak pernah mudah. Kini seri Eropa yang dimulai dari Spanyol menjadi momen penting, bukan hanya untuk bangkit, tetapi juga untuk membuktikan konsistensi. Apakah Veda mampu menjawab kepercayaan tim? Apakah ia bisa kembali ke performa terbaiknya dan membawa hasil positif bagi Indonesia dan timnya? Atau justru tekanan di Jerez akan menjadi tantangan yang lebih berat dari sebelumnya? Yang jelas, semua mata akan tertuju pada aksinya di lintasan. Menurut kamu, apakah Veda Ega Pratama bisa memanfaatkan momentum ini untuk bangkit dan tampil gemilang di Jerez? Atau masih butuh waktu untuk benar-benar kembali ke performa terbaiknya? Perasaan campur aduk Brian Uriarte usai petik hasil lebih baik dari Veda Ega di sesi praktis. Performa Brian Uriarte pada sesi praktis Moto3 Amerika 2026 memang menyita perhatian, apalagi ketika ia berhasil mencatatkan waktu sedikit lebih baik dibanding rival kuatnya, Veda Ega Pratama. Namun, di balik angka-angka yang tampak sederhana itu, tersimpan cerita menarik tentang persaingan ketat, kepuasan pribadi, hingga kewaspadaan tinggi menghadapi balapan yang sesungguhnya. Pada sesi praktis yang berlangsung sengit tersebut, Uriarte sukses membukukan waktu terbaik di angka 2 menit 15,856 detik. Catatan itu hanya unggul tipis dari Veda yang mencetak 2 menit 15,963 detik. Selisih yang begitu kecil, hanya 0,095 detik. Dalam dunia Moto3 yang super kompetitif, margin sekecil ini sudah cukup menggambarkan betapa rapatnya persaingan antar pembalap. Hasil tersebut menempatkan Uriarte dan Veda di posisi 13 dan 14, yang berarti keduanya berhak langsung melaju ke sesi kualifikasi kedua atau Q2. Sebuah keuntungan penting yang bisa menjadi modal besar untuk mengincar posisi start lebih depan pada balapan utama.
Mengomentari hasil yang ia raih, Uriarte mengaku cukup puas dengan jalannya hari pembuka tersebut. Ia merasa semuanya berjalan sesuai rencana dan tim mampu menunjukkan performa yang solid sejak awal. Hari ini berjalan cukup lancar, bedah Uriarte dilansir juara.net dari laman resmi KTM Ajo. Namun, di balik kepuasan itu terselip rasa waspada yang cukup besar. Menurutnya, karakter sirkuit di Amerika Serikat memberikan tantangan tersendiri yang tidak bisa dianggap remeh. Sirkuit ini benar dengan panjang, hal itu membuat para pembalap mudah melakukan kesalahan. Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Sirkuit yang panjang dengan banyak variasi tikungan memang menuntut konsistensi tinggi. Sedikit saja kehilangan fokus, kesalahan bisa terjadi. Dan di Moto3, satu kesalahan kecil bisa langsung berdampak besar. Uriarte juga menegaskan bahwa sejak awal sesi, dirinya dan tim sudah menunjukkan potensi yang cukup menjanjikan. Mereka mampu bersaing dan menempel catatan waktu para pembalap tercepat. Jadi permulaan kali ini sudah membuat saya puas. Meski begitu, pembalap muda asal Spanyol tersebut tidak ingin cepat berpuas diri. Ia menekankan pentingnya kerja keras untuk terus meningkatkan performa, terutama menjelang sesi kualifikasi. Sekarang kami harus terus bekerja keras untuk melangkahkan kaki ke depan lagi dan menggondol hasil kualifikasi lebih depan. Menariknya, fokus Uriarte tidak hanya tertuju pada kualifikasi, tetapi juga pada balapan utama yang menurutnya akan berlangsung sangat berat. Balapan pada hari Minggu sepertinya akan berlangsung berat, karenanya kami harus menyiapkan semua secara detail, sambung pembalap asal Spanyol itu. Pernyataan ini menggambarkan mentalitas seorang pembalap yang tidak hanya mengejar kecepatan, tetapi juga memahami pentingnya strategi dan persiapan matang. Di sisi lain, rekan setim Uriarte, Alvaro Carpe, juga menunjukkan performa yang tak kalah impresif. Ia berhasil mengamankan posisi ketiga pada sesi praktis dengan catatan waktu 2 menit 14,202 detik. Hasil yang menegaskan kekuatan tim KTM Ajo pada hari itu. Carpe pun mengaku sangat senang dengan performanya, terutama setelah mengalami kesulitan pada seri sebelumnya di Brazil. Saya merasa lebih baik ketimbang pada sesi Jumat seri sebelumnya. Aku Carpe. Sejak awal sesi, ia sudah merasakan kepercayaan diri yang tinggi, terutama ketika menjalani run kedua di FP1. Sejak awal, saya merasa sangat cepat, khususnya kala menggilas FP1 di run kedua. Meski demikian, ia mengakui bahwa sesi praktis tetap memberikan tantangan tersendiri yang harus dihadapi dengan evaluasi yang tepat. Sesi praktis berlangsung lebih menantang lagi, tetapi kami sudah tahu apa yang harus kami kulik lagi di sepeda motor agar lebih cepat pada sesi selanjutnya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tim tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada proses pengembangan motor dan strategi balap. Hal tersebut membuat saya merasa sangat percaya diri kami akan lebih baik setelah melakukan sedikit pengubahan tersebut. Dengan kepercayaan diri yang meningkat, Carpe optimis bahwa performanya akan terus meningkat dibandingkan seri sebelumnya. Pada akhirnya, saya senang karena kami memulai lebih baik dari seri Brazil, tutupnya. Jika melihat keseluruhan jalannya sesi praktis ini, jelas bahwa persaingan di Moto3 2026 semakin ketat dan sulit diprediksi. Selisih waktu yang tipis, performa yang terus berkembang, dan mentalitas para pembalap muda membuat setiap sesi menjadi krusial. Lalu bagaimana menurut kamu? Apakah hasil praktis ini bisa menjadi gambaran siapa yang akan mendominasi saat kualifikasi dan balapan nanti? Atau justru akan ada kejutan besar dari pembalap lain seperti Veda yang dikenal sering tampil lebih kuat saat race?